Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Zahra dengan nomor NIM 4012121174. Mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen Bapak Sintong Aryan Hutapea. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas Hukum Laut Internasional. Silakan dilihat, silakan ditonton. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sintong, yaitu apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi, apakah sah menurut hukum laut internasional? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, mengenai kasus TNI AL tangkap kapal budak yang diburu Interpol, tentara Indonesia mengawal anak buah kapal di samping kapal yang diduga sebagai kapal budak di Pelabuhan Angkatan Laut di Sabang 7 April 2018, menyusul pengejaran dramatis di laut bergelombang tinggi. Kapal ditangkap sekitar 60 mil dari Pulau Weh, Aceh. Indonesia menahan kapal yang diduga kapal budak menyusul pengejaran menegangkan di wilayah laut terbuka setelah menerima peringatan Interpol, kata pejabat berwenang hari Selasa tanggal 10 bulan April. Kapal tersebut sempat lepas dari penangkapan Cina dan Mozambik. Dilansir dari AFP, Interpol memberi informasi kepada pihak berwenang Indonesia bahwa kapal tanpa bendera kebangsaan atau stateless vessel STS-50 akan memasuki perairan Indonesia. Para pihak berwenang khawatir para anak buah kapal dipaksa bekerja. Kapal tersebut ditangkap pada Jumat 6 April sekitar 60 mil atau 95 km dari Pulau Weh di Provinsi Aceh. Ada 20 orang Indonesia, 2 orang Ukraina, dan 8 orang Rusia di dalam kapal, termasuk kapten kapal, menurut perwira senior TNI Angkatan Laut. Para kru telah ditahan dan sekarang sedang ditanyai. Para pelaut Indonesia mengatakan mereka tidak dibayar dan paspor serta dokumen lainnya telah disita tak lama setelah mereka naik kapal tersebut hampir setahun lalu, kata TNI AL. Para pelaut Indonesia ini sudah berlayar selama 10 bulan tanpa dibayar. Jadi kami mencurigai telah terjadi perbudakan, kata Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madia Ahmad Taufik Purrohman. Kapal dengan panjang 258 meter atau 850 kaki yang memakai bendera negara Afrika Togo sebelumnya menggunakan bendera berbagai negara termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Mozambik, kata pihak berwenang. Kapal tersebut sedang dalam pelarian setelah lolos dari penahanan di Cina dan melarikan diri dari penyitaan di Mozambik. Sebelum ditangkap di Indonesia, kapal itu menggunakan beberapa nama, termasuk Sea Breeze, Andre Dolgov, dan Aida, menurut Kementerian Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Jadi, menurut hukum laut internasional, penangkapan kapal asing di laut lepas oleh TNI AL dapat menjadi masalah yang kompleks. Hukum laut internasional memiliki prinsip-prinsip yang mengatur kebebasan navigasi kapal di laut lepas termasuk kapal asing. Namun, ada beberapa pengecualian dan batasan yang diberlakukan dalam situasi tertentu. Salah satu pengecualian yang dapat diterapkan adalah jika kapal asing tersebut terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, atau pelanggaran hukum internasional lainnya. Dalam hal ini, negara yang melakukan penangkapan dapat memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa setiap penangkapan kapal asing harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mematuhi prinsip hukum laut internasional, termasuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan prosedur hukum yang adil. Jika terdapat perselisihan terkait penangkapan tersebut, pihak-pihak terkait dapat mencari penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional yang ada. Penting untuk diingat bahwa sebagai asisten penangkapan kapal asing oleh TNI AL di laut lepas harus mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. UNCLOS tahun 1982 memberikan kerangka hukum yang komprehensif
untuk mengatur berbagai aspek hukum laut internasional termasuk yurisdiksi negara pantai, kebebasan navigasi kapal, dan penegakan hukum di laut lepas. Beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 yang relevan dengan penangkapan kapal asing di antara lain yaitu yang pertama ada pasal 92. Pasal ini mengatur tentang yurisdiksi negara pantai dalam penegakan hukum di laut lepas. Menurut pasal ini, negara pantai memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan penegakan hukum di laut lepas terhadap kapal asing yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia. Pasal 110 yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melintasi laut teritorial negara pantai. Kapal asing memiliki hak untuk melintasi laut teritorial dengan ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menghormati hukum dan peraturan negara pantai. Pasal 111, pasal ini mengatur tentang hak negara pantai untuk mengambil tindakan keamanan di laut teritorialnya. Negara pantai dapat mengambil tindakan keamanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya, termasuk penangkapan kapal asing yang melanggar hukum nasional. Pada dasarnya, penangkapan kapal asing oleh TNI AL harus didasarkan pada hukum nasional yang relevan dan memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982. Penangkapan harus dilakukan dengan mematuhi prinsip hukum internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.